Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elijah Rahmawati dari kelas B, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang aspek tanggung jawab manusia sebagai khalifatul fir'ad dan menghambanya kepada Allah. Manusia tidak bisa menghindar dari berhubungan dengan yang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Tanpa berhubungan dengan manusia lain, manusia tidak menjadi manusia. Hubungan antar makhluk itu ada yang sifatnya saling membantu, ada juga yang saling memusnahkan, dan ada hubungan yang sepihak, predator dan korbannya. Manusia dalam pergaulan hidupnya dengan sesama manusia ada kalanya saling membantu, yasyudu ba'duhum ba'da. Ada kalanya bersaing secara sehat, fastabiqul khairat, dan tak jarang menindas serta mengeksploitasi yang lain untuk kepentingan dirinya. Tuhan menyatakan dalam Al-Quran bahwasannya maksud diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka menyembahnya. Jadi, menyembah Tuhan atau ibadah adalah tugas, bukan tujuan untuk memperoleh ridha Allah. Manusia harus disiplin menjalankan tugas ibadahnya. Fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan kesenangan di dunia dan di akhirat. Jadi, manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Yang ibadah itu adalah untuk mencapai kesenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Khalifah adalah seorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang telah ditentukan. Jika manusia sebagai khalifatullah di bumi, maka ia memiliki tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Allah selama manusia itu berada di bumi sebagai khalifatullah. Jika kita menyadari diri kita sebagai khalifah Allah, sebenarnya tidak ada satu manusia pun di atas dunia ini yang tidak memiliki kedudukan ataupun jabatan. Jabatan manusia sebagai khalifah adalah amanat Allah. Misalkan, kita yang diberikan kepercayaan oleh atasan kita ataupun yang diberikan oleh sesama manusia
adalah merupakan penjabaran dari Khalifatullah. Manusia harus bertindak sebagaimana Allah bertindak kepada semua makhluknya. Pada dasarnya, semua makhluk Allah di atas bumi ini beribadah menurut kondisinya. Paling tidak, ibadah mereka itu adalah bertasbih kepada Allah ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ada dua peranan penting yang diamankan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat, yaitu 1. Memakmurkan bumi. Yang kedua, memelihara bumi. 1. Memakmurkan bumi. Al-Immarah adalah dengan mengeksploitasi alam dengan sebaik-baiknya, dengan adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah, supaya generasi berikutnya dapat melanjutkan eksploitasi itu. Yang kedua, memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang tiba-tiba dari pihak manapun. Ayah. Memelihara bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusia sebagai sumber daya manusia. Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat, karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat potensial merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam itu perlu dihindari. Beribadah kepada Allah merupakan tugas pokok, bahkan satu-satunya tugas dalam kehidupan manusia, sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia dan sebagai apapun dia seharusnya dijalani dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Jariyat ayat 56 yang artinya, dan Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan, baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Qaul maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta. Al-Kaun. Seorang wakil yang melanggar batasan ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan peranannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu, dia diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 39 yang artinya, Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Sebagaimana seorang khalifah, apa yang dilakukannya tidak boleh hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri saja. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama umat manusia dan hamba Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.